Ya match terakhir kita Erangel. Ini dia game terakhir kita, penentu siapa yang akan lolos ke Grand Final. Atau untuk udah aman dibilang ya Pas, siapa yang akan terbang ke Grand Final nantinya Pas. Sudah aman ya berarti bilang ya? Apakah ini garis pesawat menuju ke Dubai? Kalau dari Indonesia ke Dubai kurang lebih gini sih garisnya. Merah putih lagi. Merah putih lagi. Dan menguntungkan, BTR turunnya enak, Aerolove turunnya enak, tinggal perjalanan mereka. Karena turbulence-nya atau tidak nih. Betul. Circle-nya jumping atau enggak nih. Ya kita bakal lihat kali ini game terakhir ya. Dari semua tim bermain, gue yakin Aerowolf. Ini kan Aero 90% nih. Mereka pengen 100%-in. Pasti. Tambah 10 poin lagi. Fix nggak bakal dibalap oleh siapapun. Pasti. Dan pasti. Mereka tidak ingin melepaskan kesempatan ini untuk berangkat dan membela Indonesia sekali lagi di babak Grand Final. Betul, kita bakal lihat kayaknya juga dari perolehan poin Aero. Bisa dibilang mereka udah sangat aman. Mereka sudah berjuang dengan sangat keras, tinggal maksimalkan game terakhir kali ini nih. Karena sekalipun terbalap, mereka bakal turunnya ke posisi 16. Berarti aman, karena mereka udah ngejar poinnya Secret. Tinggal Secret yang deg-degan nih. Betul. Menyaksikan A1 dan Bluebees. Apakah akan terbalap oleh A1? Karena yang paling deket untuk ngejar Secret A1. Bluebees juga iya deh kayaknya. Bluebees masih di bawahnya. Oh dikit ya? Masih kayak plus 2, plus 4 lah buat ngebalap poinnya Secret. Misal kayak dari A1 buat ngejar berapa, plus 4 lagi baru ke Bluebees ya. Baru ke Bluebees. Tapi kalau Chicken beda cerita. Kalau Chicken beda cerita. Ya seenggaknya udah aman lah posisi Indonesia. Ya, kita bakal lihat itu dulu. Ini. Intinya itu dulu. Game terakhir bakal dimainkan seperti apa, karena zona cukup sulit ya menuju ke bagian Girkopol. Biasanya kita bakal melihat beberapa tim bermain dengan cukup galak di game terakhir. Bener aja baru diomongin langsung ada yang muter-muter dengan tembakan mengejar-ngejar posisi dari tim Secret Jin. Aku jadi mereka, gue incer tim-tim yang dia ambang-ambang. Iya. Biar seru. Tapi Archer ya, ini yang gue tunggu-tunggu dari Archer semenjak match pertama tadi loh. Permainan barbar, tabrak semua tim sesuka hati mereka. Oke, ada Kingzo juga yang terjebak di arah belakang. Tapi dari Archer sepertinya nggak ingin untuk menambah poin kill mereka. Mereka belum mendapatkan senjata yang terlalu Yahut dan legit. Tapi dari arah geraknya mereka ingin mengamankan vehicle-nya terlebih dahulu. Karena mereka masih belum nge-regroup. Mereka masih tersplit 2-2 yang dilakukan sama tim Archer. Kita kembali ngebahas placement poinnya Flo. Betul. Ini udah dipastikan juga 100% BTR tidak akan bisa ngebalap poinnya 4AM. Karena gap poinnya terlalu jauh, 6-2-4 ke 4 ke 5-4-2. Ini jauh banget, tidak bisa dikejar dalam satu match kecuali 30 kill WWCD. Siapa? BTR? BTR 30 kill masih kurang juga. Kurang juga, Masih ini kurang 80 poin. Ya, kita ngomong secara fakta memang udah nggak bisa lagi. Sulit, udah di luar jangkauan. Tapi baik lagi, menurut gue ya, terlepas dari BTR peringkat 2, bisa bilang pencapaian mereka sepanjang regular season luar biasa. Dan baru ingat, ini baru regular season, belum juara dunia. Malah menurut gua ini momen yang menurut gua tepat untuk dirasakan sama BTR. Bukan karena gua nggak ngedukung BTR, tapi BTR butuh momen seperti ini. Ketika mereka lagi down kayak gini, mereka akhirnya tahu apa yang harus mereka evaluasi, memperkuat setupnya mereka, strategi mereka, mood mereka, mental mereka ketika mereka nanti akan bermain di babak grand final. Ibaratnya PR jelas untuk grand final. Daripada masuk grand final, PR belum dikerjain. Cuma ya baik lagi, gue nggak bilang gue senang juga mereka peringkat 2 gitu. Ya ibaratnya ya ini yang terjadi gitu. Kita lihat realitanya aja. Dan menurut gue ini bukan hasil yang buruk. Guys, ini juara, ini ibaratnya udah kancah dunia. Betul. Nomor 2 di regular season ya, ini belum berakhir ya by the way ya. Peringkat 2 di regular season dunia itu udah pencapaian luar biasa. Wait, kita lagi pengen ngebahas tapi kayaknya bakal akan ada fight yang terjadi antara Zeus dan juga Bluebees. Ini entah kenapa Bluebees suka melakukan split seperti ini untuk early game, dan entah kenapa juga waktu mereka lagi nge-split gak oke aja, tiba-tiba ada yang datang dan wow, Nate yang begitu baik ke arah lantai 3 membuat Reggie-nya terknockdown. Ini bakal menjadi free point ke arah Zeus. Betul, ini Zeus bakal coba nge-end langsung tanpa lama-lama, dan tampaknya Bluebees yang lagi berjuang di game terakhir harus kehilangan satu pemain mereka. Ini menyisakan 3 member lagi, dan ini bakal jadi pukulan keras bagi tim Bluebees yang gue khawatir mental mereka kena. Game terakhir penuh tekanan, kehilangan 1 member lagi. Takut ya mereka malah jadi main super pasif. Malah menurut gue yang udah kena mental itu Ewan. Kena mental banget. Dari game pertama. Begitu si Airwolf dapetin WWCD, itu mentalnya langsung ngedown. Gue yakin 100%. Itu karena mereka beberapa kali ya, mereka fight itu kayak nggak ngelawan Pas. Beda sama minggu-minggu lalu, mau BTR, mau 4AM, mau RRQ, semua dilawan sama mereka. Dipotong, dihajar, dilawanin. Emang gaya mereka barbar itu kalau main. Tapi kali ini ya, ketemu orang, mereka tuh kayak beda banget, kayak nggak ngelawan.
Beda minggu-minggu lalu di mana mereka performanya menurut gua gemilang banget. Ciamik banget performa A1. Ya, itulah mental yang akan diuji nanti di babak grand final. Dan A1 baru dibahas tiba-tiba terpotong. Ada Kingzo dari Secret Jin yang langsung mendapatkan salah satu player dari A1. Betul, kembali Bluebeast dan juga A1 kehilangan anggota mereka di awal-awal. Masing-masing satu menyisakan 3 untuk masing-masing tim. Tapi lo ngerasa gak sih? Bluebeast sama A1 kan lagi kejar-kejaran poin nih. Tapi dua tim ini terus yang selalu tersorot di early game dari 5 match yang kita lihat hari ini. Iya benar-benar. Selalu mereka yang kayak ditusunin di awal-awal atau ditumbangin. Oh ini dia, kayaknya dari Loops mereka lagi pengen bikin konten. Tidak ada yang melakukan looting di arah sini. Ini mereka ada di sekitar Castle, ini gerejanya Castle kan ya? Iya. Gerejanya Ruins, gerejanya Ruins. Mereka gak ada yang looting, mereka hanya duduk. Mereka lagi main apa men? Gue gak ngerti. Diskusi. Kita grand final ntar ya, gerakannya seperti ini, seperti ini, lagi diskusi mereka. Dan udah dikepung juga sama tim RRQ. Kata RRQ, ini orang ngapain ya? Mereka lagi capaan kayaknya. Gue banget ya, RRQ kalau udah ngintip ke arah Loops, tembak atau enggak? Atau RRQ-nya malah nimbrung. Bro, main apa sih bro? Ikutan, nengok itu kan, main apa bro? Wih, asik main gundu, ikutan dong. Mereka mah mereka hanya diem di tempat. Tidak ada pergerakan yang mereka lakukan di dalam gereja ini. Bahkan senjatanya dibarisin. Senjatanya dibarisin. Ini baru namanya fun match. Fun match. Ini baru namanya fun match ya. Dari sekian banyak fun match yang gue tonton, ini kayaknya paling fun. Ini yang paling fun. Padahal ini masih kualifikasi ke grand final. Ini serius match. Apa mereka udah yakin ya nggak ada poin lagi, nggak ada tim lain di bawah mereka yang bisa ngebalap poin mereka lagi? Nongkrong memanglah epic. Tapi pernah nggak sih lu nongkrong online di match terakhir menuju ke grand final dunia? Ini gue bacain ya guys ya, gue bacain nih. Dari total, gue ralat flow. Ternyata $300.000 kemarin itu untuk posisi pertamanya. Iya. Prize pool yang dibagikan di babak regular season totalnya $710.000. Itu buat regular season tok. Betul. Posisi pertama berarti 4AM mereka udah mendapatkan $300.000 hanya dari placement mereka di regular season. Ke posisi keduanya itu jauh banget. 100.000 ya? 125. Bukan jumlah yang kecil sih. Itu nggak 50%-nya loh. Itu 1, enggak maksudnya kayak tetap jumlahnya gede loh, tapi potongannya memang gede banget. Potongannya gede banget. Gapnya tuh jauh banget dari posisi pertama ke posisi kedua. Terus lanjut ke posisi ketiga. 50.000. Posisi ketiga itu $75.000. Gak jauh-jauh banget. Nggak jauh-jauh banget. 3 ke 4 juga nggak terlalu jauh karena posisi keempat itu $50.000, posisi kelima $30.000, posisi ke-6 $20.000, ke-7 lumayan $12.500. 7 ke 8 dikit $10.000 untuk posisi 8, 9 $9.000, 10 $8.000, 11 $7.000, 12 $6.000, 13 $5.000. Ini duit semua loh ya. Duit loh. Duit ya. Bukan angka-angka doang nih. Betul. Ini 13 sampai 15 itu sama $5.000. 16 $4.500, 17 sampai 24.000 $, 21 sampai 24 $3.000. Iya. Ibaratnya pulang nggak tangan kosong lah. Betul. Dan fun fact lagi, ini bukan fun fact sih, tapi realitanya walaupun BTR tidak mendapatkan posisi puncak di regular season, tapi weekly MVP award-nya jatuh ke Red Alien semuanya. Zuxi 1 kali, Ryzen 2 kali. Ini membuktikan ataupun mungkin sudah bisa dipastikan untuk overall League MVP award-nya harusnya di Ryzen, karena Ryzen nyabet 2 kali MVP untuk mingguan. Setengah ibaratnya. Dan nggak akan kebalap kecuali sama teman sendiri dia. Betul. Harusnya Ryzen. Harusnya Ryzen yang akan mendapatkan overall League MVP award-nya. Karena MVP League-nya dapetinnya 10. Iya, itu memang jumlah yang luar biasa. Gila, Ryzen. Itu sekali menang MVP di dunia pas. Itu ibaratnya udah kayak hampir mendapatkan uang sehadiah satu tim di Indonesia. Di Indonesia, kayak turnamen-turnamen nasionalnya di Indonesia aja. Juara 1 pas tapi. Iya, $10.000 main itu lo kali 14.000 aja udah berapa cuy? 110 juta untuk satu orang. Satu orang ya? Satu orang. Aduh, kayak gini dibilang aduh, udahlah. Oke, kita bakal melihat Korean Power terlebih dahulu, di mana KP juga akan melakukan rotasi. Mereka melewati daerah Yasnaya, ingin mengambil di bagian kanan dari danaunya, namun sudah ditunggu sama 4AM yang sudah mulai nge-spray dengan menggunakan DP-nya. Scope 6 tertancap, satu pemain bahkan tumbang.
Rob Dini dijatuhkan headshot tadi. Dan tampaknya dari BB kehilangan satu player lagi. Divine dipulangan ke arah lobby. Gue penasaran dengan sisa jumlah yang masih live siapa aja dan berapa poin yang mereka miliki saat ini ya. Karena kalau diperhatikan ini game terakhir, penentulah peringkat berapa dan berapa jumlah uang yang mereka bawa pulang di akhir hari ini. Betul. Kita perhatikan serius dari tim KP ya, tim yang meningkat dengan sangat drastis. Bisa dibilang KP tim yang sangat tak terduga. Kekuatan mereka memang di awal-awal tuh up and down, tapi makin lama makin stabil permainan mereka menuju ke akhir season. Ya, dan kayaknya dari 4AM mereka pengen terus-terusan ngelock posisi dari Loops. Kali ini Cherry Hoy tertangkap turun dari arah mobilnya, mendapatkan beberapa gundukan kecil untuk memberikan covering fire, tapi dia masih terus bergerak. YOLO move dari Loops. Seorang diri aja Cherry Hoy-nya one man show. Kita lihat tadi 3 player lainnya masih arisan di Ruins, tapi Cherry Hoy berjuang seorang diri. Wow, Loops try hard kayak yang ini. bahkan mukanya ditutupin pakai topi. Nah dia main sel. Kenapa ya? Gua nggak nongkrong sama temen-temen gua. Iya. Kayaknya gara-gara gue belum bayar utang yang kemarin deh. Ini pas keadaan ketika kita udah mulai dewasa, diajak nongkrong sama temen, tapi kita lagi sibuk kerja. Jadi nggak enak kan. Dan si Karyo lagi kerja ini, lagi sibuk dia. Wah, gila men. Kok gue agak merasa gimana gitu ya. Gue merasa agak main pro player kalau menang duitnya gede banget, tapi gue nggak yakin gue bisa jadi pro player gitu. Makanya udahlah caster aja yang pasti-pasti aja gitu. Ya rezeki orang udah ada yang ngatur, Flo. Bisa dibilang inilah. Rezeki setiap orang udah diatur. Ini ya cerita dari orang yang pernah gagal ya jadi pro player ya. Iya betul. Kayaknya gitu deh, rata-rata caster adalah orang-orang yang pernah gagal ketika mereka mencoba menjadi pro player. Atau sudah selesai jadi pro player. Oke, kita bakal fokus dulu ceritanya nanti karena udah lanjutin cerita karena Nova sudah dipulangkan ke arah lobby. Gak fight-nya nanggung banget ya? Iya, ini tuh udah fight santai. Udah ibaratnya fight ya udahlah gitu kan. Iya, udah fight yang santai, udah yang tapi santai. Tapi gue bener-bener salut banget sama Archer ya. Kenapa hingga game terakhir nah? di mana mereka udah pasti nggak lolos, mereka tetap bermain sepenuh tenaga mereka, sepenuh hati mereka, tanpa main-main, tanpa bercanda, tanpa merusak gameplay orang lain. Totalitas. Ini yang gue bener-bener salutin banget. Ini namanya fair play. Betul, ini yang gue jarang banget lihat. Jujur jarang banget lihat. Apalagi di kancah-kancah tertinggi ya. Betul. Ini udah game terakhir. Apapun yang mereka lakuin nggak akan mengubah apapun gitu. Kecuali ya ibaratnya ya harga diri mereka sebagai pemain pro player gitu. Yap. Kalau kita lihat di turun Indonesia masih ada kayak gitu terjadi beberapa kali, kayak udah nothing tulus, udah kita tabrak tim gede aja, kita gini-gini aja. Tapi yang dilakukan sama Archer so good, so far so good. Dan menurut gua nggak salah. Lu mau nabrakin orang pun nggak salah. Tapi ya ada yang bilang itu nggak sportif, ada yang juga kurang suka dengan hal tersebut. Apalagi kalau tim kesayangan mereka yang tabrak gitu kan. Tapi ya baik lagi, itu nggak curang. Nabrakin tim lain itu nggak curang. Ya. Cuma kalau alangkah baiknya kita bermain secara penuh gitu kan, penuh tenaga kita, penuh kemampuan kita hingga akhir dari semua pertandingan. Betul, malah itu yang harus dipunyai sama semua pro player. Iya, gue setuju. Terlepas mereka juga kadang ada bercanda sama temennya gitu. Betul. Kan. Game terakhir nih kayak game terakhir pasti lolos gitu kan, pasti nggak lolos. Ya udah kita nongkrong yuk, ayo ke Pochinki rame-rame. Duduk-dudukan gitu kan, nongkrong gitu. Itu ada juga kan? Ada juga tuh nggak? Woi turun Pochinki rame-rame, perang gitu. Ada kan. yang kayak gitu. Ada juga gitu kan. Tapi ya baik lagi gitu. Kalau udah kancah dunia gue rasa udah nggak bisa sih kayak gitu. Kancah global gini emang udah harus all out. Ini lo lihat lah pergerakannya, ada ini circle ketiga, ada yang udah nyemplungin motornya ke sungai, ada yang reunian juga, ada yang ngumpul jongkok nggak bergerak di arah Ruins tadi. Ini kalau masih disorot, kira-kira mereka masih di Ruins apa enggak ya? Masih. Karena circle-nya masih masuk ke Ruins loh. Ranger Ruins ya? masih masuk. Masih. Ini free kill man. Ini G9 free kill. Ini G9 free kill. Mereka melayang, mereka melihat, hanya duduk diam. Free point. Gua yakin. Ayo dong G9 ketawa please. Muka lo ketawa please. Ayo dong ketawa dong. Gak mau ketawa G9 aja coy. Ketawa woi. Ayo dong ketawa dong G9.